acara press release terkait ungkap kasus Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah terhadap kendaraan yang overdimensi dan overloading sesuai dengan pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dijuntokan di pasal 55 KUHP dengan ancaman 1,5 tahun penjara dengan denda 24 juta. Kategori mobil yang overdimensi ini sendiri seperti apa ini? Jadi di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan di pasal 277 menerangkan di mana pemilik kendaraan atau pelaku usaha merakit, merubah kondisi kendaraan motor yang menyebabkan perubahan tipe, baik kereta gandengnya, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kereta khusus yang tidak sesuai dengan dimensinya yang telah diterbitkan oleh perusahaan ataupun dinas perhubungan. Dampaknya sendiri Bang kalau mobil ini beroperasi Bang? Jadi terkait manfaat dari penyidikan ini, kita harapkan adanya efek jerah dari pelaku usaha. Yang pertama adalah kepentingan umum manfaatnya, yaitu apabila kelebihan kendaraan, muatan kendaraan maupun dimensi ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama pada saat fungsi pengereman, karena antara bobot kendaraan, beban kendaraan dengan fungsi pengereman tidak seimbang. Ini cenderung terjadinya remblong sehingga bisa membuat kecelakaan masyarakat. Terus yang kedua, terhadap kondisi kendaraan tersebut. Pertama, pasti akan di tengah jalan terjadi kerusakan sehingga menyebabkan gangguan lalu lintas. Dan yang paling terakhir, yang paling penting juga, yaitu beban jalan. Beban kondisi jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan, sehingga cenderung jalan-jalan yang dilewati cepat rusak. Ini sangat mengganggu fasilitas masyarakat pada umumnya. Mungkin dari tiga hal tersebut memiliki manfaat yang tidak baik terhadap pelaku usaha, pemilik kendaraan yang menggunakan kendaraannya overdimensi. Overdimensi pasti overloading pada saat pengangkutan. Mungkin itu bisa disampaikan ke masyarakat. Tolong dalam melakukan usaha sesuaikan dengan aturan yang berlaku dan undang-undang yang telah menentukan. Izin Bang, kalau dari penyidikan sementara Bang terhadap si pelaku ini Bang, apakah mereka melakukan ini ketidaktahuan mereka akan aturan atau memang sosialisasi kita yang belum sampai ke mereka? Jadi nantinya masyarakat bisa tahu dan bagaimana bisa mengerti apa tanggung jawab dan resiko ketika mereka melakukan itu. Jadi untuk saat ini kasus ini sudah P21, dianggap lengkap dan sudah dilimpahkan baik barang bukti maupun tersangka ke kejaksaan, ke JPU. Undang-undang ini sudah berlaku dari tahun 2009. Jadi unsur kesengajaannya atau mens rea-nya melakukan suatu tindak pidana, pelaku usaha ini jelas dia mencari keuntungan dengan menambah overloading, mengurangi pertama volume kendaraan sehingga keuntungan sekali angkut berlebih dan bertambah. Itu niat jahatnya sudah ada. Mencoba untuk merakit, ada pasal khusus yang menentukan di dalam Undang-Undang Angkutan Jalan. Dia harus melaporkan, ditera ulang kembali dimensinya sampai sesuai dengan aturan yang tepat. Ini tidak dilakukan karena dia ada niat jahat, mens rea-nya untuk apa? Untuk menambah keuntungan. Sehingga kalau ini dianggap tidak tersosialisasi dan dia memang mengaku untuk tidak melaksanakan karena ketidaktahuannya, itu dari hasil penyidikan sudah lengkap dan sudah terbukti dia secara sengaja melakukan hal tersebut. Karena di sini tersangkanya yaitu pemilik kendaraan berinisial EW, sedang perakitnya yaitu berinisial ST. Oke, ada lagi? terima kasih Bang. Ukir, terhadap ukir itu panjangnya itu 6050 di buku ukir. Kemudian lebarnya 1900 mm ya. Tingginya 2150. Kemudian jarak sumbu 3380 mm. Kemudian JBB-nya 7500 kilo. Nah, sementara temuan fakta di lapangan itu kendaraannya itu panjangnya 8.940, kemudian lebarnya 2.120,
tinggi 2.500, jarak sumbu 46.800, ulangi 4.680 mm, dan JBB-nya 7.500 kilo, sehingga terjadi selisih. Kendaraan ini kita amankan saat kendaraan ini mengangkut ciki dari Natar melintas di jalan lintas tengah, dan kita amankan di dekat depan Samsat. Untuk pemilik kendaraan itu sudah mengetahui apa memang tidak mengetahui? Untuk mengetahui, pasti pemilik kendaraan mengetahui karena dia tidak melakukan uji berkala dan uji tipe. Nah, sehingga per 6 bulan itu buku kir itu harus dilakukan uji berkala. Nah, yang bersangkutan tidak melakukannya karena dia tahu apabila dia melakukan uji di dinas uji, tempat dinas perhubungan, pasti ini tidak akan diluluskan buku kir.